mana pemegang kewenangan yang menggunakan ilmu pengetahuan dan mana pemegang kewenangan yang merendahkan ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Untuk informasi kali ini kita ada seorang profesor yang bertanya kepada Pak Anies Baswedan, di mana pertanyaan kali ini adalah terkait bagaimana peranan para ilmuwan ke depannya dalam penentuan kebijakan. Dan di sini Pak Anies Baswedan menjelaskan secara detail terkait seberapa penting para ilmuwan dalam penentuan kebijakan yang ada di Indonesia. Jadi mari kita simak saja apa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan untuk menjawab pertanyaan tersebut berikut ini. Prof. Nanat banyak betul menunya, Prof. Nanat. Mewakili semua ya. Nah, itu gunanya silaturahmi ya. Gini, pertama soal yang disampaikan oleh Prof. Ri tadi, peranan ilmuwan, bagaimana ke depan. Jadi kami melihat bahwa teknokrat dan proses teknokrasi seringkali atau akhir-akhir ini tidak diletakkan di depan di dalam proses penyusunan kebijakan. Seringkali proses politik lah yang diatur. Terus sekalian, kalau di dalam bicara managing power gitu ya, itu maka tidak ada 3 unsur kira-kira. Satu adalah power dalam artian politik, kekuatan. Kedua, policy dalam artian kebijakan. Dan ketiga adalah political economy, who gets what, when, where, how much. Itu 3 aspek. Nah, kami melihat yang di depan seharusnya adalah policy, baru kemudian politics, baru kemudian political economy masuk di situ. Nah, kami menyaksikan ini agak bergeser. Jadi ke depan saya melihat ilmu pengetahuan harus dikembalikan menjadi kompas di dalam menyusun kebijakan-kebijakan. Wake up call-nya kapan? Wake up call-nya kapan Ibu sekalian? Pandemi kemarin. Bapak Ibu sekalian, pada saat kita diterpa pandemi, saat itu adalah ujian bagi semua pemegang kewenangan di seluruh dunia. Dan saat itu kita punya kesempatan untuk menilai mana pemegang kewenangan yang menggunakan ilmu pengetahuan dan mana pemegang kewenangan yang merendahkan ilmu pengetahuan. Saat itu. Begitu ada pandemi, kenapa? Karena kita berhadapan dengan tabir ketidaktahuan. Mendadak kita ketemu dengan veil of ignorance. Pada saat kita berhadapan dengan tabir ketidaktahuan, maka paling gampang dan paling benar merujuk kata ilmuwan. Kami merasakan di Jakarta. Kami harus mengambil kebijakan-kebijakan, kami merujuk kepada para ilmuwan dan ketemu dengan pemegang kekuasaan lebih tinggi yang tidak menggunakan rekomendasi yang digunakan oleh ilmuwan. Oke? Ini ditemukan di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia. Tapi wake up call-nya peristiwa pandemi. Maka itu kami melihat ke depan, hormati teori, hormati pengetahuan, dan tidak boleh lagi pemimpin mengatakan, itu teori, yang penting pekerjaannya selesai. Tidak bisa. Kalau bekerja hanya teori saja, nanti lain kali jangan bikin kursi kakinya 4. Prakteknya aja bikin kakinya 3. Nggak bisa, karena teorinya kakinya 4. Dan inilah yang kami ingin sama-sama kerjakan. Jadi kami melihat, lalu bagaimana urutannya? 1, prinsip dalam pengambilan kebijakan, prinsip kesetaraan keadilan. Dimensi pertama. Dimensi kedua adalah prinsip kepentingan publik. Dimensi ketiga adalah prinsip akal sehat, evidence, data. Dimensi yang keempat adalah aspek astagfirullah. Apa tadi pertama? Nilai, kemudian kepentingan umum, kesetaraan, kemudian ada satu lagi ini mendadak hilang. Nanti coba, nanti kalau ingat saya munculin lagi. Akal sehat yang ketiga, dan kemudian evidence dan lain masuk ketiga. Nanti saya masukkan tempat. Jadi urutan begitu. Nomor 1 harus pegangan nilai. Jadi Prof. Riri,
Kami melihat ilmu pengetahuan itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan ilmuwan penting. Nah, ini saya sambungkan dengan pernyataan yang disampaikan Prof. Nanat tadi. Kampus harus bisa menjadi tempat di mana perasaan bebas berpikir itu hidup di profesor, di guru besar, di dosen, dan di mahasiswa. Supaya kampus terus menjadi mitra dari pemerintah. Tidak boleh ada perasaan takut berada di kampus dan mengungkapkan pendapatnya lagi. Kita melihat kampus-kampus itu justru menjadi mitra yang harus memberikan kepada kita bahan-bahan, materi-materi yang bisa membantu di dalam menjalankan tugas di pemerintahan. Ya, tadi kita sudah mendengarkan secara jelas sekali bahwa memang dalam penentuan kebijakan itu seharusnya yang didahulukan adalah policy, kemudian setelah itu baru masuk ke dalam politik, dan yang terakhir adalah political economy. Jadi sahabat sekalian, semoga apa yang dijelaskan tadi oleh Pak Anies Baswedan ini bisa memberikan manfaat, termasuk juga menambah wawasan buat kita semua. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan update terbaru yang saya update di channel saya, Imran Prasetya Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.